para ustadz dan ustazah, nama saya KAD. Nama lengkapnya dikasih sama orang tua, namanya Ade Muhammad Syafaat. Nah, saya dulu sekolah diberangkatkan sama ibu saya ke IAIN. IAIN, ya dulu sih namanya IAIN itu. Alhamdulillah saya bangga di sekolah di IAIN sama ibu saya. Karena apa? Ada yang bilang, kamu kuliah di IAIN mau jadi apa? Salah. Prinsip saya, kalau kita kuliah di IAIN, selama masjid masih ada, kita nggak bakal kehilangan pekerjaan. Benar. Sampai ke sana saya kuliah, alhamdulillah. Saya ngambil jurusannya itu adalah ya fakultasnya Usuluddin. Jurusannya bunda yang apa? Perbandingan agama. Makanya STH itu adalah Sarjana Teologi Islam. Kalau bicara toleransi ya, dari dulu orang-orang belum pada ikut Natalan di dalam gereja, pada ikut acara di di Prambanan, di Borobudur, kalau acara Waisakan saya sudah ikut. Tapi ikut bukan berarti saya bukan mengambil ilmu, bukan. Saya pengen tahu, melihat ternyata apa pelajaran perbandingan agama itu. Kalau agama bisa dibandingkan sama agama itu enggak, jauh. Sekarang sedih kalau kita lihat di media sosial, Bapak Ibu, ya Allah, lagi ramai sekarang. Apa aja dikurak-kurak dan diadu. Dan yang luar biasanya yang mengadu domba itu adalah saya. Kita juga sama-sama orang Islam. Yang di belakang ketawa-tawa. Ini sudah di depan mata, yang namanya akhirul zaman itu sudah di depan mata. Dan di sini Yatim Seribu Pulau tempat kita berkumpul itu banyak anak-anak dari lokasi bencana. Waktu gempa di Lombok kami datang. Ada 2 anak kita dari Lombok, namanya Maulana sama satu lagi Ilham, siapa namanya yang dari Lombok kan, yang cewek Aini. Saya nggak hafal karena banyak ya Bu ya. Kalau yang anak-anak usia belum akil balik, laki-laki dan perempuan ada di tempat kakak saya. Yang perempuan dewasa sampai kuliah itu di tempat kakak saya. Tapi kalau sudah dewasa, udah akil balik, dipindah di adik saya, terus kemudian dipindah di tempat saya di sini. Kita pisah. Walaupun metode pendidikan di sini berbasis pendidikan keluarga, tapi tetap mereka bukan mahram. Kita pisah. Maulana kalau dibikin sinetron Bu, lebih keren daripada sinetron Layangan Putus. Layangan Putus ya namanya itu. Apalagi Ikatan Cinta lebih keren. Yang hafal Ikatan Cinta langsung apa dulu. Apa Bu? Pada saat gempa terjadi Maulana bapaknya lumpuh. Anak usia 8 tahun dituntun, bapaknya diseret-seret. Bapaknya tokoh agama di sana, tokoh agama kampung. Diturun-turun, dibilang ayo pak selamat gempa lagi. Itu kalau gempa di Lombok itu ratusan kali Bu. Tapi yang kencang memang waktu itu malam. Dituntun pas wayah sholat kalau nggak salah. Dituntun bapak diseret. Dituntun sampai akhirnya keluar selamat. Dan pada saat kita kembali, bapaknya bilang, tolong bawa anak saya. Karena istrinya jadi TKW, nggak tahu pulang nggak balik. Nggak lama berikutnya bapaknya Maulana meninggal. Sekarang sudah jadi bagian keluarga besar kita. Ada lagi yang dari Palu, Bu. Kalau kita datang ke lokasi bencana ya Allah Bu, jadi ingat bahwa makanya kita suka disunahkan ziarah kubur. Kita biar sama-sama ingat, sehebat apapun kita bakal terbujur seperti itu. Sekeren apapun, sehebat apapun itu ada masanya dunia berputar. Di Palu Bu, 3 seumur-umur saya datang ke lokasi bencana, 3 kejadian Allah kasih peringatan. Yang pertama apa? Gempa. Setelah gempa terjadi tsunami. Kan kudu ngajar, kudu ada ekspresinya. Setelah itu tsunami terjadi, apa Bu? Namanya likuifaksi. Apa likuifaksi Bu? Kejadiannya Bapak Ibu Ustadz dan Ustazah itu namanya di Perumnas, namanya Perumnas Balarowa. Kejadiannya setelah asar menjelang maghrib. Setelah gempa terjadi, lari keluar menyelamatkan diri. Yang dicari apa? Lapangan. Setelah cari lapangan, ini Perumnas Balarowa jauh dari laut, dia nggak kena tsunami. Cari lapangan, tapi kalau orang yang imannya kuat sampai di lapangan dia bilang, ya Allah, saya belum sholat.
Tadi waktu wayah sholat saya malah mainan handphone, wayah sholat saya malah ngurusin urusan dunia. Tapi kalau orang yang imannya nggak ada bilang, ye selamat. Kumpul di lapangan, lebih 500 orang pada saat kumpul mereka menyelamatkan diri jauh dari bangunan. Tempat mereka berdiri, tanahnya disedot masuk ke dalam bumi. Masuk ke dalam bumi. Bahkan orang Palu yang antar saya nangis. Dia bilang, ya Allah, ini teman saya SMP. Tempat kita berdiri jaraknya itu 3 meter lebih rendah. Langsung sudah masuk dalam bumi. Kayak begitu. Yang membuat paku bumi kita dijauhkan daripada bencana. Itulah bapak-bapak sekalian. Masih terdengar suara anak bersolawat, masih terdengar kita maulidi, masih terdengar suara azan berkumandang. Makin jauh. Kita harus sama-sama yakin paku buminya kita. Di daerah Balaroa, masih daerah Palu, daerah Balaroa, itu lebih ngeri lagi likuifaksinya. Jadi besarnya sebesar BSD namanya, daerah Petobo namanya. Itu dibikin kayak blender sama Allah. Dibikin kayak blender. Jadi yang datang nengok keluarganya tuh Bu, bisa berkilo-kilo melihat rumahnya sebelah sana. Merinding saya. Datang ke gunung meletus, datang ke banjir bandang, datang ke gempa, datang ke tempat-tempat musibah kebakaran. Yang paling merinding bulu kuduk saya lihat tempat itu. Alhamdulillah. Dan daerah itu, daerah Petobo, perjudian luar biasa. LGBT tertinggi. Jadi anak jadi terkena LGBT, ada transgender, nggak sepenuhnya disalahkan anak. Kita sebagai pendidik sama orang tua nggak apa-apa. Udah masa dia dipasrahkan kepada orang aja begitu, dan mana mereka berdiri kullu mauludin yuladu ala fitrah. Anak yang lahir ke dunia putih, bersih, suci, nggak salah mereka. Begitu, mengerikan. Itu coba Bu, saking ngerinya perjudian. Contohnya begini, istri saya hamil, ya. Terus saya panggil sahabat saya, Den, anak gua kira-kira laki-laki atau perempuan? Laki-laki, perempuan, yuk 5 juta. Istrinya juga senang, ditaruhin anak dia perempuan. Oke, berarti kumpulin 10 juta ya, udah. Nanti pada saat tebakan kita salah, duit 10 juta kasih ke teman kita. Sampai kayak begitu, ditaruhin anaknya, kayak begitu. Nah, kita mohon sama Allah, mudah-mudahan saya doakan format tambah berkembang, tambah hebat, tambah manfaat, tambah banyak anggotanya. Mudah-mudahan jadi paku buminya Kuningan, dijauhkan daripada bencana. Gunung Semeru Bu, tiap jam 3 itu Pak, malam itu ngalir aja api, ngalir aja, kayak begitu. Dan di sana Bu, nanti lihat di Google atau lihat di YouTube, cari Pak Satuhan letusan Semeru. Beliau ya pengusaha tambang yang luar biasa. Pasirnya yang ada di Semeru itu lebih mahal dari pasir Merapi. Buat bahan baku besi dikirim langsung ke luar negeri. Orangnya kaya luar biasa. Alat besarnya bekonya punya 9. Belum dia nyewa lagi. Tapi beliau lepas atas segala nikmat yang Allah berikan. Bahkan ketika relawan tim SAR lagi pada nyari, tetangganya bilang, yang ini mah nanti aja dulu Pak, biarin ya urugan tempat daerahnya Pak Satuhan. Dia bilang begitu, sampai bagaimana kurang silaturahimnya masa tetangga kiri kanan. Apa yang terjadi Bu? 17 orang, anaknya, istrinya, mantunya, karyawan saudara yang terdekat meninggal semuanya. Allah sisain cuman dia doang sendiri. Allah sisain cuma Pak Satuhan sendirian. Coba, harta habis, anak istri hilang, keluarga terdekat yang gede sama dia habis. Lihat di YouTube, udah kayak orang bingung. Setiap tim SAR datang, dia datang. Udah ketemu belum? Mantu saya, bahkan ada mantunya lagi hamil. Kayak begitu. Nah, kita berdoa mudah-mudahan hadirnya ibu-ibu sekalian, hadirnya format, bismillah, ikhlaskan, luruskan niat. Ikutin saya coba yuk, ikutin saya bersama-sama ya, siap? Kesuksesan, suaranya kesuksesan tidak dinilai dari profesi,
tapi prestasi. Kesuksesan tidak dinilai dari profesi, tapi prestasi. Kita jangan maksain anak kita suruh jadi tentara. Kita jangan maksain anak kita suruh jadi PNS. Ternyata PNS ada yang mau sampai pensiunnya nggak punya rumah karena dia nggak berprestasi. Ketika saya di Jogja kuliah, bapaknya cuman tukang itu Bu, yang punya WC, bersihin WC di Jakarta, tukang WC. Tapi WC-nya punya hampir 30 WC yang ada di mall-mall yang ada di Jakarta, bapaknya pegang tukang WC. Tapi tukang WC yang berprestasi. Jalan sedikit ada tukang beca, tapi tukang beca yang berprestasi zaman segitu becanya hampir 100 tukang beca. Jadi Bapak Ibu sekalian, punya anak didik, punya anak sendiri, jangan maksain anak kita. Lihat dulu karakter anak kita. Lihat ke anak kita Bapak. Anak kita sudah tidak punya kecerdasan linguistik, kecerdasan bicara, ngotot aja anak kita suruh jadi ustaz, suruh jadi penceramah, nggak masuk. Anak kita cerdasnya kinestetik, yang nggak bisa diam, tau nggak? Duduk dikit lari lagi, duduk lagi, itu namanya cerdas kinestetik. Kalau bahasa Jepangnya petakilan. Petakilan, tadai cicing. Ya, itu jangan dipaksa suruh kuliah di kedokteran. Jangan dipaksa bolak-balik suruh datang ke perusahaan, nggak bakal masuk. Begitu juga anak saya di sini ada 14 anak, 15 anak semua yang di sini. Saya bersyukur kalau anak saya semuanya anteng, duduk, hebat semuanya hafal, mungkin tidak kurang sepi. Ya karena anaknya semua datar, semua ngaji, semua duduk ngaji, kapan? Duduk. Sebenarnya berjam-jam udah. Papasan nggak pada ngomong gitu. Di sini ada yang disuruh duduk sebentar, pantatnya gerak-gerak, goyang lagi. Wow, ini saya waktu kecil nih saya bilang. Iya. Tapi kira disuruh ngarit, pegang mesin rumput seharian nggak tidur kuat. Nah begitu juga dengan anak kita. Udah jelas Allah ciptakan anak kita ini adalah pohon durian. Kita jadi orang tua, jadi pendidik, ngotot maksa pengennya buah anggur, pohon anggur. Apa coba? Anggur, kasih pupuk anggur, kasih pestisida anggur. Besar anak kita tetap menjadi buah durian, pohon durian, tapi pohon durian yang tidak manfaat. Daunnya tidak ada, buahnya tidak ada, yang ada akhirnya ditebang. Salahnya kita. Kita tugasnya adalah merawat dan menjaga. Dan kita kenali dulu karakter kita semuanya. Siap? Teman-teman. Ada tahapan-tahapan menjadi guru yang asik dan menyenangkan, tahapan-tahapannya. Yang pasti Bunda, yang utama tadi saya bilang, satukan frekuensi kita sama anak. Saya tadi nggak pernah mau ngomong panjang lebar begini sebelum kita satu frekuensi. Dengan cara angkat buka gini, saya rencana menyatukan frekuensi kita. Karena Bunda, Ustaz udah nggak begitu. Dan juga ya Bu, Pak, Kak Seto, kalau ketemu sama anak-anak itu nggak pernah begini. Kak Seto umurnya udah hampir 70 tahun. Tapi setiap pagi push up masih kuat 60 kali push up. Sekarang di Instagramnya turun dari kereta lari. Sebelum musim latihan lari, umurnya udah hampir 70 tahun lebih. Kak Seto. Apa coba? Iya. Ketika berhadapan dengan anak-anak duduknya begini. Kenapa? Masalahnya apa? Nanti Kak Seto bantu. Apa? Dengan begini anak merasa nyaman. Kalau kita, ya bukan di sini, bukan kita, saya udah ngomel-ngomel, matanya melotot, nunduk begini, ngomong begini. Kalau di sini mah nggak ada, insya Allah yakin saya nggak ada. Adanya di tempat saya. Di tempat siapa? Saya. Tempat ibu-ibu semuanya. Bunda, ya ada yang terakhir sebelum saya tutup. Yuk ikutin saya. Yuk. Siap? Ikutin saya bersama-sama. Jangan engkau meminum. Kurang semangat. Jangan engkau meminum. Jangan engkau meminum. Di sumur yang airnya engkau ludahi. Jangan engkau meminum
di sumur yang airnya engkau ludahi. Dengerin dulu Pak, sekarang kita ada di lembaga yang sama ya. Kita setiap hari dalam satu komunitas, kita sama-sama diformat. Sementara ketika orang lain tanya diformat ya, iya kita ada di dalamnya, tapi kita meludahi organisasi kita tercinta. Tahu tuh ketuhanan, ada yang suruh. Terus teman-teman juga nggak ada, tiap hari kita omongin, tiap hari kita begitu. Tapi tahu-tahu ketua bilang, Bismillah, Alhamdulillah ada Nuratu yang bantu kita. Setiap anggota format nanti akan dapat insentif seorang 500.000. Semua bilang, senang. Yang setiap hari kita ludahi air sungai kita setiap hari, tunjuk tangan diambil. Setelah diambil jijinya, setiap hari airnya kita ludahin. Setelah itu ada kebaikan kita ambil, diminum, dipakai barang-barang, dibawa pulang, dibawa kasih ke anak kita, kasih ke suami kita, anak istri kita. Nauzubillahi min dzalik. Begitu juga dengan di yayasan. Bunda, Yanda, Ustaz dan Ustazah, kalau udah nggak suka di tempat Bunda Yanda bekerja, udah mending keluar daripada setiap hari kita meludahi. Kumpul bareng, duduk bersama, tapi kita menikam teman kita dari belakang. Berangkat bersama-sama di sini, tapi setelah pulang, gimana cara pulang? Nggak enak, gitu-gitu aja. Tapi kalau kita jadi organisasi yang baik, apapun yang terjadi kita peluk, kita jaga, kita baikkan semuanya di hadapan organisasi lain. Begitu. Kita di lembaga, tiap hari kita ludahi, tiap hari kita omongin. Tahu-tahu ketua yayasan bilang, pimpinan bilang, Alhamdulillah, besok kita jalan-jalan. Dan semuanya dapat seorang 1 juta. Diambil, padahal setiap hari itu sumurnya kita yang ludahi. Nauzubillahi min dzalik. Kalau memang sudah nggak satu frekuensi, mending keluar. Karena apa? Bu, Pak, sukses kita bukan dinilai dari profesi. Banyak yang cuma guru TPA doang sampai keliling dunia, banyak. Saya guru TK, kuliah di IAIN, aktivis tahun 98, badan gondrong paling sama. Pulang jadi guru TK, gara-gara apa tuh? Ngikutin ibu saya. Toh kamu nggak usah kemana-mana ya toh. Kenapa nih? Terusin TK yang Umi bikin. Langsung saya nanya udah. Ngajar TK. Suruh pulang. Terus apa Bu? Saya pulang jadi guru TK. Saya melakukan semua itu daripada diomelin sama ibu, saya ngajar. Daripada saya nggak punya pekerjaan, saya ngajar. Daripada saya mau nikah nanti nggak didukung sama emak saya ngajar. 3 tahun gak jadi apa-apa. Pagi saya ngajar, siang jadi supir taksi, pernah. Kadang saya jadi relawan, bantu jadi di dekat dompet itu apa, jadi relawan, bantu jadi ngulik segala macam, saya pernah. Nggak dapat apa-apa. Tapi setelah saya luruskan niat, minta dapat pahala dari orang tua, alhamdulillah. Cuma jadi guru TK keliling Indonesia. Terakhir saya ngisi pelatihan di Banjarmasin, di Banjarbaru. Itu pesertanya ada di GOR Rudi apa namanya itu, lihat di media sosial saya, peserta sampai 3.000 orang di GOR. Saya bilang, ini saya ngisi pelatihan apa konser, saya bilang. Alhamdulillah, kalau ini Indonesia Allah kasih amanah semuanya. Nah, kalau kita mau berbuat baik, pakai prinsip orang zaman sekarang, ya. Apa Bu? Berbuat baik kumaha engke. Kumaha, jangan engke kumaha. Kumaha engke. Gimana nanti? Niat baik bangun ini buat anak yatim. Kumaha engke. Tukang bilang, Pak Ustaz, Kak Ade, Pak Kiai ini bangunan kurang begini. Ambil. Total kemarin sempat tertinggi tagihan di materialnya di Sukabumi di kiri jalan hampir 70 juta. Malam kedua arasnya Allah, anak yatim saya suruh tahajud nggak berhenti, amalin segala sesuatu. Terus berdoa, tahu jelek 10 juta, jelek 20 juta, jelek 50 juta, habis. Kemarin sudah 25 juta, laporan lagi adik saya. Bismillah, mohon sama Allah. Kemarin ada pelatihan dari seluruh Indonesia datang, tahu setelah selesai ngasih lagi 10 juta, Allah bantu. Jadi jangan untuk kepentingan sendiri bilang kumangke. Ngambil rumah buat gaya-gaya kumangke. Itu aja berani, kenapa buat kebaikan orang lain kita nggak berani?
Karena apa? Magnet rezeki ya adalah terletak di kebahagiaan orang lain. Ibu bapak makan paling banyak sok saya sedorin, ayam, bebek segala macam 10 piring habis ya? Enggak. Paling 1 piring juga nggak habis. Baju berantakan di dalam lemari, sok kehitung yang dipakai. Tapi kalau sudah terbuka hati kita, kita bilang bismillah. Yang saya punya saya mau buat apa dah? Saya pengen buat kebahagiaan orang lain. Allah kasih berlipat ganda dan di balik itu kita kebahagiaan. Saya kemarin baru pulang jalan-jalan sama anak yatim, berangkat ke Jogja. Allah kasih rezeki buat anak yatim, berangkat ke Jogja, ke Lavatur, kemana berhari-hari. Dibantu sama siapa? Allah Subhanahu Wa Taala melalui orang-orang baik. Saya juga kebahagiaan. Nah sekarang kita rubah, bismillah. Ya, kebahagiaan kita, ya, kesuksesan kita, rezeki kita terletak di kebahagiaan orang lain. Kenapa kita nggak pernah punya rezeki? Ilmu magnet rezeki itu. Kenapa kita nggak kebahagiaan? Tetangga kiri kanan kita duitnya banyak, kita nggak juga? Apa coba? Hah? Apa coba? Apa? Ada satir yang menutupi diri kita. Ada sesuatu yang menutupi diri kita. Allah turunkan hujan, malaikat yang menurunkan hujan, rezeki sama hujan sama. Tapi kenapa kita nggak kebahagiaan? Karena apa, Bu? Ada satir, ada payung yang menutupi kita. Coba introspeksi diri. Allah sayang sama kita sampai setua ini masih ada aib kita yang Allah jaga. Bahkan istri kita sekalipun nggak dikasih tahu. Allah jaga aib-aib kita. Sekarang lempengin hati, luruskan niat, bismillah. Kita masih berapa sih butuhnya lah? Begitu. Bahagia orang lain. Dan berikan kejutan-kejutan kepada orang lain. Nanti Allah akan berikan kejutan-kejutan yang luar biasa buat ibu. Saya makan bubur ayam di depan. Habis makan, ada 5 musafir jalan. Mau ngasih tuh nggak sampai mulut. Akhirnya setelah selesai, saya kasih uang 100.000 tukang buburnya yang ada di jalan sana. Saya bilang, Bang, kembalinya tolong kasih kepada siapapun. Kasih bubur ayam, siapa aja, nggak harus orang miskin, orang kaya boleh kasih. Nyampe sini saya belum duduk, tahu-tahu ada orang datang tuh, juragan tower, nyamperin, ngeluarin duit 500.000. Allah kasih kejutan buat saya, belum ada hitungan jam. Allah kasih kejutan dari situ buat saya. Saya kasih 100.000, nggak lama Allah kasih langsung 500.000. Itu baru sebagian kecil kejutan-kejutan yang Allah berikan kepada kita. Bismillah. Ya, kita naik ke atas gunung, bismillah, niatkan menjalankan sunnahnya Rasulullah. Ya Bu ya, naik gunung itu sunnahnya Rasulullah. Jangan tanya sama saya, riwayatnya dari Abu siapa, sanadnya dari siapa, jangan tanya. Karena apa? Nabi besar Muhammad SAW senangnya adalah naik gunung ke Jabal Rahmah, Jabal Qubais, Jabal naik. Sekarang ibu-ibu dengan penuh keikhlasan niatkan ibadah, naik ke Jabal Cermai. Jabal Cermai, dapat pahala berlipat ganda menjalankan sunnahnya Rasulullah. Pulang ibu dikabulkan, besok sekeluarga berangkat umroh naik ke Jabal Rahmah. Amin ya rabbal alamin. Angkat tangan ke atas. Ke depan, ke atas. Goyang-goyang sampai berjumpa lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini permainan melatih kejujuran ya. Seluruhnya siap gerak. Seluruhnya siap gerak. Ya. Jangan mengikuti kalau tidak ada kata formatnya ya. Siap. Kata format, hormat gerak. Ayo ikutin saya. Kata format, hormat gerak. Kalau nggak ada kata formatnya jangan diikuti. Siap. Kata format, hormat gerak. Kata format siap gerak. Kata format tangannya ke atas. Kata format tangannya ke depan. Kata format siap gerak. Kata format bilang semangat. Kata format bilang semangat. Kata format bilang bersatu. Siap. Kalau nggak ada kata formatnya jangan diikuti. Ya. Kalau yang salah jujur duduk. Yang terakhir ini ada 10 ya. 9. Ya, Bapak juga boleh sama jujur langsung duduk ya. Jujur ya, siap ya. Yang tidak ada kata formatnya jangan diikuti. Tapi yang salah langsung duduk. Siap. Oke, kita mulai. Dengan tepukan yang bergemuruh, permainan kita mulai. Tepuk tangan dulu. Oke, siap. Konsentrasi. Kata format, hormat gerak.
Kata format siap gerak. Lebih cepat. Hormat gerak. Duduk. Yang nggak ada kata format duduk. Kan saya nggak ada kata formatnya, kenapa ngikutin duduk. Ayo duduk. Nah jujur dah siap. Yang nggak ada kata formatnya jangan diikut. Kata format gerak. Kata format siap gerak. Yang tidak ada kata formatnya jangan diikut. Kan saya bilang tadi siap. Kata format gerak. Kan tadi udah latihan. Kata format siap gerak. Lebih cepat, tangannya ke atas. Nah yang ke atas duduk. Kan nggak ada kata formatnya kan? Iya kan? Apa mau diulang? Ya udah berdiri, ulang. Nggak apa-apa Pak, diulang. Ayo ulang. Siap ya. Yang tidak ada kata formatnya nggak boleh diikutin. Yang paling terakhir masih berdiri langsung dapat door prize-nya. Bapak-bapak juga boleh jujur. Ini bisa ikutin sama anak-anak kita. Yang mau dapat hadiah ikutin ya. Kata Pak Ustadz siap gerak. Kalau nggak ada kata Pak Ustadznya jangan ikutin. Kata Ustazah siap gerak. Kata Ustazah hormat gerak. Siap gerak. Nah ayo, nggak ada kata Ustazahnya kan duduk kayak duduk jujur. Melatih kejujuran sama anak kita. Latihan akhlak. Siap. Kata format siap gerak. Kata format hormat gerak. Kata format siap gerak. Pak, punten jadi juri Pak di sini. Yang agak lemot, Pentiumnya Pentium 4. Langsung suruh duduk ya. Oke. Yang agak lama Pak ya. Siap. Saya udah kata format siap, kata format belakangan. Ya. Siap. Kata format kata format siap lebih cepat. Format ayo jujur. Ayo yang tadi duduk. Ayo duduk. Ayo jujur. Ayo. Dah. Kata format gerak. Kata format siap gerak. Kata format tangan ke atas. Lama tuh duduk. Kata format tangan ke atas. Kata format ke depan kan. Kata format ke atas kan. Lebih cepat turunkan. Duduk ya. Siap. Kata format turunkan. Kata format tangan ke atas. Kesampingkan. Nggak ada kata formatnya. Hitung Pak, punten. Kata format turunkan. Hitung ada berapa? Oh 11. Oh masih banyak 15. Sini biar kelihatan. Kan jurinya di sini Pak, sini Pak, punten maju sini. Ini dia. Iya di sini maksud saya tetap berdiri nggak duduk. Biar kelihatan kan kita harus jujur dan adil. Kata format gerak. Kata format siap gerak. Lebih cepat, tangan ke atas. Kata format. Kata format tangan ke atas. Kedepankan. Maaf Pak Ketua. Bukan kurang sopan tapi kita harus fair. Kata format kedepankan. Kata format turunkan. Luar biasa. Tangan ke atas. Kata format tangan ke atas. Kedepankan. Kata format turunkan. Luar biasa. Kata format gerak. Kata format siap gerak. Lebih cepat. Tangan ke atas. Kata format tangan ke atas. Kedepankan. Itu Pak. Kata format turunkan. Udah berapa? Udah cukup. Oh hebat. Tepuk tangan dulu dong. Kita tes. Kata format gerak. Kata format siap gerak. Kata format lari di tempat. Stop. Cuman dia doang yang suruh tangan. Yang lain berhenti. Kan nggak ada kata format stop. Wah, makasih banget. Tepuk tangan buat Dr. Format. Maju ke depan. Mangga langsung. Kapayun maju. Cepat. Maju cepat. Mangga yang terakhir tadi. Yang terakhir. Sebelum saya suruh lari tempat. Mangga. Makasih. Terima kasih teman-teman format. Terima kasih para ketua. Terima kasih para Pak Haji, Bu Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Alhamdulillah, Villa Quran Yatim 1000 Pulau 2 bahagia sekali karena kehadiran tamu-tamu yang luar biasa, para tentara-tentaranya Allah, paku buminya Kuningan, yaitu dari Format.